Yang pikir-pikir dia demen beli dan yang bisa beli orang beli bersyukur lahir di Bali nang. Adik kita beli? Sing beli tuyul-tuyul melalui ke Bali. Saja. Liu negara-negara luar kepingin melalui ke Bali. Bahkan yang sing nawang Bali, sing lengkap dirasa ya nawang perjalanan destinasi pariwisata dunia. Sekan to beli, tapi beli boja melalui keliling Bali. Saya beli keliling Bali. Kijo kan beli Yumah beli di diamnya mincat. Keliling Bali betul. Sanji masih ngidang kita beli maksudnya melalui jojo ada destinasi desa-desa pariwisata tuh botain beli. Nah artinya menikmati sekedar lewat. Tapi yang utama bagi beli sebagai masyarakat adalah bagaimana kita menjaga yang adiluhung seni dan budaya yang diturunkan oleh leluhur raga. Kengker agak merawat alamnya. Sekan beli. Oh jadi orang tidak kita menyerahkan ke pemerintah saja. Tapi? Atau ke yang bergerak di bidang pariwisata saja. Seluruh sektor. Stakeholder harus bergerak bersama menjaga Bali ini. Ada dua saja beli jadi beli. Beli ngapal tuh. Ami curiga Sanji beli nyanan ke beli. Wih, jodoh orang itu makin beli dua berbicara belinya mau pilih kan nenek beli 5 tahun loh. Engke mau pilih jadi apa? Nah, di apa sih? Aduh, dana sap kayak yang nih yang sebelum mau pilih. Nah, makanya jadi tugas Sanji ngajak beli. Kengkian caranya Bali yang kecil niki terjaga dengan baik, lestari, BALI. artinya bersih, aman, lestari dan indah. Aduh. Oh bersih senja alam kan bersih. Tapi Kengkian juga otak-otak kita yang ada di Bali ini selalu terjaga kebersihannya. Saja to beli. Aman. Kengkian tamu-tamu yang datang mah itu pang merasa ya aman dan nyaman. Lestari. Berinteraksi dengan masyarakat. Lestari tentunya alamnya tetap terjaga. Indahnya akan indah dipandang oleh setiap mata yang datang ke Pulau Bali luar biasa. ini. Nah tepuk tangan malu beli kawan ya dua tepuk tangan. Jak mula kene beli jak keren sajan pikiran beli nih. Yang Bali nenek yang cara orang liu nak dot ke Bali. Swastiastu. Rayu. Jak rame warung ngebeli demen sajan Sanji. Ini ada nih warung manik sekecap. Artene. Apo Jorta nih kosannya rauh. Iya, ada hubungannya jak pariwisata beli. Masa? beli kenal apa sih kita nah, coba Sanji kenal coba malu. Sanji sudah memegang Niki beli nama-nama beliau-beliau yang berperan sekali dalam dunia pariwisata di Bali. Ngiring dumun perkenalkan Niki sampun wenten Bapak Iketut Yatnya Winarte SSM Par Swastiastu selaku Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Industri Pariwisata dan Ekonomi Dinas Pariwisata Provinsi Bali. Terus semua Niki Pak Kabid. Di sebelahnya yang tidak kalah tampan beli Niki wenten Bapak Kadek Darmaya sekarang selaku Wakahumas Kelembagaan Pemerintah dan SDM DPD Asita Bali. Swastiastu. Engken beli. Sombong. Engken. Belilah nyamuk tuh. Sekan. Iya, body beli patut tinggal loh. Adik. Serius beli nyamuk. Nah percaya Bos Sanji. Tapi sebelum ngorte jak tanjan malu beli pang mana dagang Niki beli. Kini karena beliau ini bergerak di pariwisata, tentunya kita harus berbahasa yang pariwisata. Engken. Pamalik, yang orang kopi selam, belum tali harganya. Engken. Please black coffee. Cek tali harganya. Aja ngerubah kata-kata kan malah deh nih. Aduh, ada guys strategi beli. Ya hari ini ada kopi hitam Niki, bapak-bapak. Ada yang manis, ada yang pahit. Napi kayun Pak Kabit dumun. Entiang kalau kita black coffee aja. Black coffee. Ke pamalik pasti ketali. Kalau Pak Kadek, tapi yang kopi pahit karena hidup jambu manis. aduh, oke kalau gitu tak buat dulu. Pak Kadek sering kelem kali kopi pahit nih. Terus beli. Pangnya ya masuk pariwisatanya black coffee. I'm sorry little bit I don't speak English ya. Of course, lanjut beli.
Ya, ampuro niki angin menggonyaan ki Pak Kabid Pak Kade niki kan oleh simpang ring warung wirasa benten sana jagi taken titiam nake niki pemkasna dari Pak Kabid niki deun punapi sejatine keadaan pariwisata kita di saat ini di Bali pada khususnya terus Pak Kabid. Terima kasih Pak Tut. Mungkin kalau kita cerita pariwisata kita di awal-awal tahun 2026 ini, mungkin kalau kita lihat perbandingannya dari tahun-tahun sebelumnya, mungkin agak sedikit stagnan ya. Artinya peningkatannya tidak ada, penurunan juga tidak terlalu parah. Gitu. Tapi tetap masih berjalan. Ini mungkin tidak hanya karena kondisi kita di sini yang mempengaruhi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pariwisata kita. Karena pariwisata itu adalah bisnis image, bisnis citra. Banyak yang mempengaruhi citra. Kadang-kadang ada bencana misalnya, meskipun itu tidak di Bali, tapi dampaknya akan berpengaruh terhadap Bali. Apalagi sekarang ada kasus misalnya perang ya. Ada perang di Timur Tengah, itu dampaknya mau tidak mau, langsung tidak langsung juga berdampak terhadap pariwisata Bali. Jadi pariwisata Bali mungkin kalau kita lihat kunjungan wisatawan sampai bulan April yang terdata dari BPS ya, kita selalu menggunakan data dari BPS yang resmi. Itu kunjungan wisatawan kita khusus yang mancanegara itu baru mencapai 2.100.000. Kalau normalnya mungkin harusnya bisa lebih dikit. Kalau memang kondisi tidak ada hal-hal yang terjadi di luar, mungkin bisa lebih. Tapi karena ada sesuatu, ya 2 juta. Kalau wisatawan Nusantara sampai bulan April juga itu sekitar 3 jutaan. Jadi kalau kita itu sampai bulan April, wisatawan yang masuk ke Bali itu sudah mencapai 5 juta lebih sebenarnya. Itu kondisinya. Tapi kita tidak bisa hanya melihat angka ya. Kalau angka saja mungkin begitu, tapi kondisi di masyarakat mungkin Pak Kade nanti bisa jelaskan seperti apa. Kalau kita lihat dari angka dari pemerintah ya seperti itu, kunjungan wisatawan kita tidak banyak meningkat tapi juga tidak terlalu menurun gitu. Nah, untuk Niki kan tentunya dari pemerintah juga memiliki satu strategi khusus ya, ya tentunya akan bekerja sama dengan stakeholder pariwisata khususnya Niki. Nah, kira-kira ada enggak yang jadi terobosan atau ya mungkin di dalam perjalanan wisatawan dari negaranya sampai sini itu ada enggak terobosan-terobosan baru yang dibikin oleh pemerintah untuk daya tarik wisatawan untuk datang ke Bali? Ya. Melihat kondisi yang terjadi sampai bulan ini sebenarnya kita sudah berkoordinasi dengan teman-teman pelaku usaha pariwisata termasuk Pak Kade ini dari Asita. Kita sudah berkomunikasi dengan baik bagaimana caranya kita membuat kegiatan-kegiatan atau event-event yang bisa menarik wisatawan datang ke Bali. Kemarin kita sudah laksanakan Bali Tourism Run. Itu salah satu event yang kita buat bersama Asita, bersama Pak Kade juga. Itu minimal kita bisa menarik wisatawan domestik. Dan kemarin baru kita lihat kegiatannya tidak hanya wisatawan domestik yang datang, tapi wisatawan asing juga datang. Pertama, event itu mungkin tidak secara langsung bisa akan menarik wisatawan seketika datang. Tapi minimal wisatawan yang ada di Bali mereka mendapat tambahan aktivitas, mendapat tambahan pengalaman di Bali. Dengan itu nanti kita berharap dengan kegiatan itu mereka bisa membantu kita mempromosikan Bali. Jadi wisatawan yang datang ke Jatiluwih kemarin dengan kegiatan Bali Tourism Run itu dia pasti akan membuat dokumentasi-dokumentasi yang mereka akan upload di media-media mereka. Itu adalah salah satu cara kita mempromosikan Bali. Betul. Kita juga sekarang kan salah satu yang kita punya di Bali adalah event Pesta Kesenian Bali. Kita juga sudah promosikan, itu juga kunjungannya lumayan. Itu juga menjadi salah satu daya tarik Bali. Kalau orang luar ingin melihat budaya Bali, inilah saatnya mereka bisa melihat bagaimana orang Bali itu melestarikan budayanya. Dan ada juga beberapa event yang sudah berlangsung. Kemarin juga ada kegiatan di Tenganan, ada Tenganan Festival, itu juga dilaksanakan, dan ada beberapa event juga di Bali yang kita dorong untuk bisa dilaksanakan di bulan-bulan ini sebagai media kita tetap
mempromosikan Bali. Iya, tentunya masih banyak lagi yang dipikirkan pemerintah, kreativitas Setuju. apa yang selanjutnya yang perlu dan sekiranya menarik wisatawan kita ke Bali. Betul sekali, Bli. Terus teman black coffee-nya Niki black coffee please. Kalau dingin nika mungkin harganya 100, kalau panas 5.000. Sebelum harga 100 terus Terus sudah undang lengi. dulu. Kalau godohnya berapa satu? 5.000 aja. Please pisang goreng apa Mas? aduh banana fried. Banana bread please. Kita saksikan dulu yang satu ini. Pemirsa melikuali ke Kertagose. Semenjak pariwisata hadir baru pantun ya. Sedang menyiapkan. Melikuali Ke Kertagose. Artinya? Muali malih iri kiring acara wirase Ring TVRI Media Pemersatu Bangsa. Beli pangsenjak dua gen ngorte undang malu niki pelaku-pelaku pariwisata yang mungkin punya pertanyaan, punya perhatian khusus ajak pariwisata Bali. Hijauan nelpon ya? Nelpon ada 0361 237706. Oke, terus sana harus milat nyarangnya terus cantik tentang telepon sana sampun ke wadah rawung. Inge beli. Tapi rasa kopinya enak nih. Enak. Oh asal enak malah ada. Asal komplit kamu gratisan. Aduh, oke kita lanjut lagi terkait tadi yang sudah disampaikan ada sejumlah event kegiatan yang rutin dilaksanakan untuk sarana promosi pariwisata. Tetapi selain itu justru harus didukung dengan beberapa strategi lainnya berupa paket-paket wisata mungkin Pak Kadek yang masih relatif dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Apa saja yang sejauh ini masih dijalankan atau sedang dikembangkan? Baik, terima kasih. Nah tentu kami dari DPD Asita Bali, terutama anggota-anggota Asita kami yang banyaknya sekarang kurang lebih 370-an anggota yang kami miliki di DPD Asita. Karena begini, kalau kita bicara event, apa yang disampaikan oleh Pak Tudiadnya tadi, tentu kami di DPD Asita Bali itu selalu meng-create yang terbaik. Karena event yang kita miliki yang selama ini eventnya itu berskala internasional adalah BBTF, Bali in Beyond Travel Fair. Nah tentu event tersebut itu sudah sangat mendunia sekali. Kalau kita compare dengan event-event di luar negeri, event kita itu termasuk event yang sudah setara lah dengan event-event yang lainnya. Nah di satu sisi juga kenapa kami membuat event tersebut, tentu kita itu ingin mengakomodir pengusaha-pengusaha UMKM tentunya, terutama karena kita itu di DPD Asita Bali, kalau kita bicara paket, bicara program, tentunya harus bekerja sama dengan destinasi-destinasi yang ada di seluruh Bali dan Indonesia pada umumnya. Apa saja gitu loh. Nah tentu yang sekarang melihat pergeseran pariwisata, karena tamu-tamu sekarang itu kan lebih banyak mereka itu ingin memiliki experience yang sangat luar biasa. Artinya apa? Tatkala mereka datang ke Bali, kalau dulu kan hanya kita berjualan paket yang konvensional saja, artinya yang Bedugul, Tanah Lot, Kintamani, dan yang lainnya. Nah, tetapi tatkala kita sekarang memiliki paket-paket wisata yang benar-benar ada di destinasi, tentunya di desa-desa, terutama di desa wisata, itulah paket yang sangat menarik sekali. Karena apa? Di sisi lain, paketnya itu dikemas oleh masyarakat itu sendiri. Nah, tentu di sisi lain juga paket sudah terkemas. Nah tentu di paket tersebut kita bisa juga membuat paket-paket wisata, baik itu paket buatan. Yang utama adalah bagaimana paket wisata yang ada sekarang itu related dengan pelestarian alam, budaya, seni dan lain sebagainya. Karena terus terang kalau tanpa paket-paket wisata yang ada di destinasi yang di desa-desa kita bantu, kita jual, kita kayaknya kewalahan gitu loh. Karena apa?
para tamu, terutama dari tamu-tamu Eropa, mereka sangat menikmati sekali tatkala mereka itu menginap di desa. Oh ya? Ya, apa yang kita lakukan di desa, mereka itu akan ikut bersama-sama. Nah, itulah yang terjadi sekarang. Nah, sehingga bagaimana kita membuat paket itu benar-benar menyusunnya dengan rapi. Nah, artinya contoh umpama ada di desa wisata di Bangli gitu. Kami memiliki desa wisata juga. Kami minimal ada paket 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam itu kita optimalkan semaksimal mungkin. Karena apa? Selama mereka tinggal 3 hari 2 malam, kiranya nggak cukup. Kalau hanya segitu saja. Nah, tentu paket-paket yang kita buat itu kan length of stay-nya itu kan panjang, biasanya sampai 14 hari. Kalau Eropa saya bicara ya. Nah, sehingga dari paket-paket di destinasi atau di desa wisata itulah yang mendukung kegiatan wisata yang sangat luar biasa. Artinya juga menyentuh kepada masyarakat bawah juga merasakan keberiting dolar begitu ya. Betul sekali. Karena biar tidak ada kesan bahwa pariwisata itu hanya bagi golongan yang menengah ke atas. Nah, sekarang bagaimana kita itu bisa mengoptimalkan masyarakat di desa, tentunya yang profesional. Ya, itu, dan tentu memiliki SDM yang sudah mumpuni lah. Karena apa? Kami di DPD Asita Bali sudah berjanji tatkala desa-desa wisata di Bali yang mau dipromosikan, kita siap kok menjadi bapak angkat desa wisata. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh dan fokus lagi terkait dengan paket wisata ini, tentu sebelum berlangsung itu kan harus ada regulasi, payung hukumnya dulu niki Pak. Sapunapi payung hukumnya niki menjadi dasar keberlanjutan dari paket-paket wisata. Kalau dari Pak Kabid, wentankah regulasi-regulasi tertentu yang bersinergi dengan Asita Bali terkait dengan paket-paket wisata tersebut? Ya. Kalau sebenarnya paket itu kan dibuat gabungan dari beberapa destinasi dan aktivitas. Aktivitas pasti diselenggarakan oleh teman-teman pelaku. Yang sedang dikerjakan pemerintah Provinsi Bali adalah saat ini promosi kita memang tidak lakukan keluar banyak, tapi kita lebih banyak memang menata diri ke dalam. Nah, jadi kita sekarang ini kan punya regulasi namanya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali. Jadi pariwisata Bali yang kita harapkan ke depan itu adalah pariwisata budaya yang memiliki standar tersendiri. Standar yang kita tetapkan tersendiri di Bali sesuai dengan kearifan lokal yang kita miliki. Jadi tugas pemerintah itu sebenarnya pertama kita ingin menstandarkan pelaku usahanya, kemudian menstandarkan orang yang bekerja di dalamnya, ya. Menstandarkan daya tarik yang ada di Bali. Jadi kalau semua itu punya standar, semuanya punya kualitas yang kita harapkan. Jadi teman-teman pelaku pariwisata akan gampang membuat paket gitu. Jadi kalau mereka menggabungkan antara akomodasi, destinasi dan aktivitas, kalau semua pelaku dan usaha itu sudah memiliki standar yang bagus, paket yang dibuat itu otomatis akan menjadi berkualitas juga. Dengan paket yang berkualitas itu akan membuat experience daripada wisatawan itu akan menjadi lebih baik, dan itu yang akan membuat wisatawan untuk bisa kembali datang ke Bali atau menginformasikan rekan-rekan yang ada di negaranya untuk datang ke Bali. Jadi dengan kualitas yang kita tampilkan, dengan standar yang kita buat yang harus lebih baik dari apa yang ada di luar, nanti itu yang kita harapkan paket yang dibuat akan menjadi lebih baik. Orang yang datang akan mendapat pengalaman yang lebih baik. Jadi citra kita menjadi meningkat, kunjungan wisatawan pun akan menjadi lebih baik. Dengan kualitas yang baik, wisatawan yang datang pun kualitasnya akan lebih baik. Ya, setuju. Luar biasa niki regulasinya sudah jelas. Selain itu apa yang disampaikan Pak Kadek ternyata bersinergi juga beli. Matur sukses semua niki sinerginya luar biasa. Pak Kadek bilang tadi siap menjadi bapak angkat ketika ada destinasi wisata yang mau dipromosikan. Tapi sebelumnya Anda ada kriteria khusus untuk tempat atau daerah yang ingin dijadikan tempat kunjungan wisata desa?
kalau kita bicara kriteria khusus tidak ada. Selama destinasi itu benar-benar di-maintain atau di-manage dengan profesional. Dan kami menyarankan juga kalau kita bicara pariwisata yang berkualitas, tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Tetiadnya, kalau Bali itu kan kedepannya wajib pariwisata itu yang berkualitas dan berkelanjutan. Nah tentu dalam hal ini kami berharap juga kalau kita bicara regulasi, tentu bicara penguatan asosiasi. Nah bagaimana asosiasi itu dalam lindungan hukum itu jelas gitu. Nah sehingga tetap kita bersinergi dengan pemerintah, karena tanpa pemerintah apalah artinya kita dari industri. Nah tentu pemerintah wajib ada di dalamnya. Di satu sisi lain juga di setiap destinasi kami berharap semua pelaku industri atau destinasi tersebut harus melakukan PKS dengan pihak pemerintah. Ya karena apa? Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu ya. Karena kalau terjadi sesuatu umpama kecelakaan gitu, yang pertama yang ditegur siapa? Pasti pemerintah. Nah tentu kalau pemerintah sudah ada kerjasama dengan pihak stakeholder, umpama ada kecelakaan kayak dulu umpama di salah satu air terjun gitu. Nah dengan sigap pemerintah bersama dengan stakeholder itu sendiri sudah jelas kita benar-benar memberikan pelayanan bagi para wisatawan itu sendiri, sehingga di satu sisi kita punya citra, punya image di luar negeri itu akan lebih bahwa destinasi di Bali itu memang benar-benar terorganisir dengan profesional. Nah, yang itu yang kita inginkan juga. Gitu. Nah, dan di sisi lain juga tentu selain penguatan, tentunya karena pemerintah itu kan sebagai regulator, nah sehingga tetap ada pendampingan di seluruh destinasi. Tidak ujug-ujug ini desa wisata, ini destinasi sekarang sudah berkembang maju, lepas nggak bisa begitulah. Tetap ada pendampingan sehingga dari pihak pemerintah sendiri masyarakatnya memiliki rasa confident gitu loh. Paling tidak dari pemerintah ada di dalamnya. Nah tentu kami dari industri, dari stakeholder pariwisata khususnya travel agent, tentu itu yang kami inginkan gitu. Nah sehingga berjalannya waktu semua destinasi-destinasi itu akan menjadi satu kesatuan, dan itulah yang kita inginkan. Karena kita bicara kualitas, tentu bagaimana kita memberikan pelayanan. Kita sekarang ini yang selama ini ada itu kan lebih mengejar kuantitas. Tapi kalau kita bicara kualitas, nah tentu seperti orang bilang ada barang, ada harga. Nah sehingga kalau memang benar itu bisa kita lakukan, saya yakin quality tourism di Bali itu akan luar biasa. Tentunya ke destinasi-destinasi pariwisata di desa dan di desa-desa wisata. Mantap saja, Niki. Strateginya sudah luar biasa, pelaksanaannya juga seimbang. Ya, tentunya juga seperti harapan dari industri dan juga pemerintah kan, ini masyarakat yang dilibatkan langsung ini mau belajar, betul. Bagaimana juga melayani, memberikan edukasi yang terbaik kepada bule-bule atau tamu-tamu yang datang ke Bali. Setuju sekali. Nah, liu mesti tamu dot ngebore, dot bajangan lagi tanusan, cara beli kan dot masih muruk, jangan muruk dah. Silakan. Nikmati dulu. Dan kita akan saksikan dulu yang satu ini. Beli saja yang subang ngortang indek pariwisata tuh kejang ketar-ketir jadi pangtawang beli. Iya, karena bisa dibilang Bali yang kecil niki. Entah kenapa kengken kadang leluhur rago atau kengken kadang sang dewa pitara rago kadang-kadang tamunya banyak ke Bali gitu. Bali yang kecil niki
kita aja menganggap kok ada bumi cenik nenek demen jak liu kan. Iya. Ini kan ada sesuatu yang bilang bagaimana ada Sulunji setiap hari mau pujo, jero mangkun nasi co, rago je sering mau bakti kan. Salah satu itu kepungutan taksu yang ada di Bali menurut menurut blog beliau. Kita berpikir ini harus tetap kita jaga. Benar. Gitu. Tuh poinnya bagaimana caranya menjaga pelestarian dan lain-lain. Ya tentunya juga harapan kita bukan Bali ini dijual murah begitu saja, bukan. Artinya ini main ke Bali dan buka usaha dengan gampangnya orang-orang luar negeri di sini, bukan begitu. Kita sendiri masyarakatnya juga harus bisa menikmati hasil daripada pariwisata itu sendiri. Setuju, Beli. Ya, berkaitan dengan apa yang Beli sampaikan tadi, Tiang kembali ke Pak Kabid Niki, bahwa sekarang kan adaptasi itu penting, Pak G. Terkait dengan tadi strategi paket wisata, agenda kegiatan Nika sudah berjalan dengan optimal. Tetapi gimana peran dari Dispar sendiri dalam mengakomodir dari pelaku usaha ini agar beradaptasi dengan digitalisasi pemasaran wisata saat ini, Pak? Apa langkah-langkah konkret yang Dispar lakukan? Ya. Kalau pemerintah sebenarnya menginginkan keseimbangan, ya, keseimbangan bagaimana pelaku usaha lokal bisa hidup, bisa bersaing dengan pelaku usaha internasional. Karena kita sekarang saingannya tidak teman-teman kita di Bali, tapi banyak dari luar yang bergerak melalui digital. Tetapi yang kita harapkan sebenarnya juga teman-teman yang ada di Bali, kalau ingin bersaing secara internasional, tolong juga tingkatkan kualitas diri. Salah satu memang kita harapkan yang kita sedang gencar lakukan sekarang adalah sebelum itu dipromosikan, dijual melalui digital, sekarang sebenarnya kita selalu mendorong mereka ikut bersaing tidak secara konvensional lagi, tapi secara digital. Akan tetapi banyak sekali mereka sudah maju sekali promosinya melalui digital, banyak sekali maju. Tetapi mereka melupakan diri bahwa mereka itu secara regulasi di Bali mereka belum memenuhi persyaratan. Permasalahannya nanti akan timbul ketika ada terjadi permasalahan seperti sampai Pak Kada tadi, misalnya kecelakaan di tempat usaha pariwisata. Di sana mereka akan menemukan permasalahan yang akan bisa mematikan usahanya sendiri. Jadi pertama kita harapkan mereka kita dorong memang berpromosi, berusaha menggunakan digital, memanfaatkan digital, memanfaatkan apa namanya sekarang platform digital. Tetapi sebelum itu sesuaikan diri dulu dengan aturan yang ada di Bali. Sekarang banyak sekali usaha pariwisata di Bali yang sudah menjual produknya seperti Airbnb, Booking.com. Tetapi mereka secara aturan produknya mereka belum memenuhi standar usaha pariwisata yang benar. Misalnya mereka tidak memiliki izin. Kenapa mereka tidak memiliki izin? Karena pertama kadang-kadang lokasi mereka membuat usaha tidak di lokasi yang bisa diberikan izin. RDTR-nya belum teratur. RDTR-nya, lingkungannya. Jadi kalau itu kita paksakan dijual di digital, itu suatu saat kalau terjadi sesuatu itu akan merusak citra Bali secara umum. Kita tetap mendorong mereka melakukan digital, tetapi sebelum masuk ke digital, berjual digital, tolong siapkan diri dulu dengan seperti saya sampaikan tadi, kita punya regulasi standarisasi diri dulu. Apapun persyaratannya lengkapi dulu, karena usaha-usaha masyarakat kecil tuh izinnya sangat simpel sekali. Cuma mereka memenuhi nomor induk berusaha, mereka sudah bisa berusaha. Yang kita sebut usaha beresiko rendah itu gampang sekali. Jadi kalau mereka sudah memenuhi itu, jadi minimal lokasi pasti sudah benar. Kalau mereka mendapat NIB, lokasi sudah benar. Secara lingkungan pasti sudah sesuai. Jika itu tidak memenuhi standar, berarti mereka tidak akan mendapatkan IB. Artinya usaha itu jangan dipaksa dijual. Nanti akan bermasalah dan akan membuat efek yang juga tidak baik terhadap teman-teman yang lain yang sudah memiliki kualitas bagus, sudah memenuhi aturan-aturan, akan diganggu oleh oknum-oknum yang memaksakan diri berusaha
yang tidak mengikuti standar yang kita tetapkan. Berarti poinnya digitalisasi pemasaran pariwisata itu penting beli, tapi berangkat dulu dari izin-izinnya. Kedua, aturan dasarnya. saya tambah koleksi sedikit. Kami sudah kumpulkan seluruh platform-platform digital yang menjual atau yang memasarkan pariwisata Bali atau produk-produk pariwisata Bali. Meskipun mereka berbase di Singapura, misalnya kayak Airbnb di Singapura, Booking.com itu di luar sana, kemarin kita kumpulkan secara online. Jadi kita tekankan, itu Pak Gubernur kemarin langsung berbicara kepada mereka, menekankan kepada mereka diharuskan gitu, hanya boleh memasarkan usaha-usaha pariwisata atau produk-produk pariwisata yang sudah memenuhi persyaratan. Jadi kalau memang belum memenuhi persyaratan, jadi mereka diharapkan untuk menjualnya. Karena kalau itu kita abaikan, memang pariwisata ini kan tidak untuk 1 hari 2 hari saja, untuk sepanjang hidup kita dan sampai anak cucu kita. Jika terjadi hal yang tidak kita inginkan, jangan sampai hal itu justru akan merusak citra Bali dan merusak keberlanjutan pariwisata kita. Itu secara digital kita lakukan. Jadi platform digitalnya kita atur juga, teman-teman yang berusaha kita atur juga. Kalau itu sudah bertemu nanti antara pelaku yang berkualitas dengan pemasar yang memenuhi standar juga, suatu saat pasti akan, apa yang kita harapkan pasti akan tercapai. Ya, setuju sekali. Wow, ternyata begitu ya. Iya, betul. Yang cara kadang nah adab kan gitu kan. Ternyata kalau itu terjadi sesuatu ini malah merusak yang sudah benar-benar sudah mengikuti aturan. Keren Ki Bang Bagus. Nanti untuk Pak Kadek nih Pak Kadek. Jadi dengan adanya kembali kita akan berbicara tentang paket yang dijual dari industri pariwisata ini. Nah, ada nggak link atau kerjasama dengan negara-negara lain untuk memperkenalkan paket-paket atau produk-produk pariwisata yang diberikan oleh industri ini? Baik, sebelum saya jawab itu, mungkin saya bisa menambahkan sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Tut tadi, bahwa kalau kita bicara perizinan, paling tidak ada pembatasan perizinan, tidak terlalu sangat digampangkan sekali. Kalau sekarang ada OSS kan gampang sekali, semua orang membuat PT dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak ada pembatasan, nah Bali ini akan habis ke depannya. Karena apa? Terjadi persaingan harga dan lain sebagainya. Nah tentu inilah yang harus kita lakukan. Karena kalau tidak, kapan Bali itu akan menjadi tujuan wisata yang berkualitas? Itu sudah akan selesai itu. Nah, kalau kita bicara paket dan tentunya bicara digitalisasi, wajib kita bekerja sama dengan platform digital. Apalagi sekarang dengan canggihnya ada platform AI, nah sehingga itu akan memudahkan kita. Ya mungkin moge sama beli ketut itu kan gampang sekali sekarang chat GPT. Apapun kita bisa lakukan. Hanya persekian detik sudah dijawab kan. Tetapi belum tentu juga itu sesuai dengan keinginan kita gitu loh. Karena kalau kita bicara paket wisata, bagaimana kita bisa mengkemas paket tersebut biar benar-benar menjadi satu kesatuan. Nah, sehingga paket-paket itu bisa kita sampaikan ke partner-partner tour operator yang ada di luar negeri. Karena kami sebagai lokal tour operator di Bali, tentu kami bekerja sama dengan tour operator atau DMC yang ada di luar negeri. Nah, dengan apa kita berikan? Tentu kita memberikan paket-paket wisata yang menarik. Nah, di seluruh Indonesia, khususnya kita bicara di Bali dulu. Karena Bali sesungguhnya memiliki paket wisata yang sangat menarik. Nah, contoh kemarin, kenapa kita melakukan Bali Tourism Run di Jatiluwih? Karena Jatiluwih itu kan sudah masuk UNESCO, desa wisata yang sudah diakui oleh dunia. Nah, sehingga itu bagian salah satu promosi kita. Desa Jatiluwih sudah terkenal, kita kembali masuk ke sana dengan berbanyak orang ke sana, secara serta-merta itu menjadi satu kesatuan untuk bagaimana cara kita berpromosi melalui media itu. Nah, sehingga ke depannya betul apa yang disampaikan oleh Pak Tut, ke depan itu
desa-desa wisata itu kita akan benar-benar safari ini. Artinya kita melalui segala macam hal, salah satunya adalah RAN. Itu yang sebagai alat promosi kita untuk mengenalkan desa-desa wisata yang ada di seluruh Bali. Nah, sehingga apa yang menjadi keinginan masyarakat, paling tidak masyarakat bawah terutama UMKM itu sangat tertolong sekali. Itu karena dengan kemarin itu hampir 2000-an runner datang ke Jatiluwe, semua ludas itu dagangan dari masyarakat itu. Dagang bubur, dagang es, dagang kudu itu habis gitu loh. Nah, itulah efek dominonya terhadap pariwisata, terutama di destinasi yang kita miliki di Bali gitu. Wah, menarik ya, karena ternyata masyarakat kita langsung tersentuh ya, nggak cuman menjadi penyaksi atau menonton saja, tetapi masyarakat juga ikut terlibat. Nah, saya ke Pak Kabid lagi. Kalau kita bicara tentang data, tadi udah disampaikan pelaku UMKM kita terlibat dalam paket-paket wisata. Kemudian Dispar punyakah informasi seberapa banyak terakomodirnya para pelaku usaha kita yang UMKM itu dalam setiap paket wisata ini, Pak Kabid? Kalau data angka pasti mungkin saya tidak bisa sampaikan berapa yang terlibat. Karena bergulir terus ya. Bergulir terus. Tetapi teman-teman di usaha seperti Asita itu dan teman-teman yang lain juga, setiap event itu saya lihat pasti akan melibatkan UMKM di sekitar event. Dan itu juga sebenarnya kita jadikan regulasi, bukan regulasi aturan undang-undang enggak, tapi kita jadikan salah satu syarat orang membuat event di Bali. Event itu kalau bisa satu bisa berjalan berkelanjutan. Artinya jangan bikin event sekali selesai. Eventnya berkelanjutan. Kemudian mengangkat kearifan lokal apa yang ada di daerah itu. Kalau dia punya destinasi biar bisa terpromosikan. Kemudian mengajak pelaku-pelaku UMKM yang ada di daerah itu. Kalau event-event yang sifatnya nasional, skala nasional itu minimal kita harus libatkan ya 50 UMKM yang ada di sekitar itu. Itu memang persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata juga, kita juga di Bali. Untuk membuat sebuah event pariwisata, apapun itu bentuknya, apakah event budaya, event olahraga, event lain-lain, itu selalu ada syarat seperti itu. Satu, berkelanjutan, melibatkan masyarakat lokal, berdampak terhadap masyarakat lokal, ekonomi, berdampak terhadap UMKM. Jadi tenaga kerja misalnya di daerah sekitar itu harus dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan event itu. Mungkin kalau Jatiluwe kemarin kan kalau Bali Tourism Run-nya kan cuma sehari, tapi di sana kan eventnya sebenarnya kalau nggak salah 3 hari ya Pak ya, 3 hari ada. Itu namanya Jatiluwe Festival. Jatiluwe Festival di dalamnya ada Bali Tourism Run. Di sana ada UMKM yang sudah disiapkan. Kalau nggak salah itu lebih dari 50 UMKM kemarin saya lihat. Dari dagang nasi guling dan produk-produk yang apa ada di sekitar daerah itu bisa dijual di sana. Dengan catatan juga ya produknya ya harus higienis, berkualitas gitu. Jangan sembarangan juga. Artinya kita selalu mempromosikan sesuatu yang kualitasnya lebih baik. Jangan sampai nanti wisatawan berbelanja pulangnya kena masalah kan gitu ya. Itu yang kita harapkan. Jadi selalu itu adalah syarat-syarat sebuah event yang kita selalu anjurkan kepada pelaku-pelaku usaha kalau memang mereka membuat event. Iya, luar biasa. Silakan dinikmati lagi sebelum harganya semakin naik. Nah, lah atau bobak manilmu. Bayanglah kopinya digratiskan saja. Setuju saja, Bli. Silakan. Kita akan saksikan dulu yang satu ini. Meli jaja uli anggen purnama kedasa mewali malih iriki reng acara wirasa reng TVRI Media Pemersatu Bangsa. Beli lah mesti Banten. Apa tuh beli? Beli bato ke karaoke. Artene Joh. Menah sekenena melibata ke karaoke Artene Asita makin oke. Artene kan biasa. dengan pemikiran dengan bersinergi dengan pemerintah selalu yang berpikir bagaimana
tidak hanya dinikmati pariwisata niki oleh kalangan menengah ke atas, tapi bagaimana masyarakat bawah juga merasakan. Betul. Ya, bagaimana ini rasa pes pariwisata gitu. Luar biasa, setuju sekali. Tapi Bli, ini kan jadi pertanyaan dan PR bersama nih Bli. Yang bisa nih sube ke Bali nih ke pasti yang mereka paham dan mereka kenal beberapa destinasi-destinasi tertentu. Misalnya Jatiluwih, Kute, Seminyak. Pemerataan terhadap daerah-daerah yang sampai saat ini masih diupayakan nih ke apa saja upaya-upayanya? Boleh dari Pak Kadek, boleh dari Pak Kabid. Tapi ini pemerataannya biar paket-paketnya menyebar secara merata. Kalau dari pemerintah, yang namanya pemerataan kan tidak hanya penyebaran wisatawan dalam jangka waktu singkat. Ya. Yang pemerintah inginkan sebenarnya pemerataan pembangunan pariwisata di seluruh Bali. Itu tujuan pemerintah. Makanya saat ini kan kita terkena isu over tourism. Saya bilang isu over tourism karena mereka hanya melihat kondisi yang ada di Bali Selatan. Kenapa Bali Selatan menjadi ramai? Sebenarnya antara gula dan semut itu tidak bisa kita pisahkan sebenarnya. Kenapa datang ada semut? Karena di sana ada gula. Kenapa orang menjatuhkan gula di sana? Karena semutnya banyak. Gitu. Kenapa orang berbuat bisnis di Bali Selatan? Karena wisatawannya dilihat banyak di selatan. Kemudian kenapa wisatawannya banyak? Karena apa-apa yang mau dia cari ada di selatan. Makanya itulah tugasnya Pak Kadek. Bagaimana caranya membuat kegiatan-kegiatan melalui paket-paketnya beliau bisa membawa wisatawan keluar. Kita juga dorong ada event-event di Bali Utara. Itu kalau dalam tatanan cuma sebagai aktivitas. Tapi secara regulasi sekarang pemerintah sudah membuat sebuah kebijakan gitu. Penataan pembangunan akomodasi di Bali. Jadi ada sudah sedikit pengetatan terhadap pembangunan akomodasi di daerah selatan. Jadi kita arahkan kalau memang mereka mau berinvestasi akomodasi pariwisata, kita arahkan ke timur, ke utara, sama ke barat. Tentunya di daerah-daerah yang sudah ditetapkan sebagai kawasan pariwisata. Kalau Pak Kadek tadi menyampaikan kekhawatiran suatu hari Bali itu akan habis, sebenarnya pemerintah itu sudah dari dulu membuat kebijakan kawasan pariwisata. Di Bali itu ada beberapa area yang kita sebut kawasan pariwisata yang boleh dibangun usaha pariwisata. Jadi tidak semua tempat sebenarnya bisa. Makanya di kabupaten-kabupaten itu mereka menyusun namanya RDTR. Yang rencana zona-zona tata pink ruang, rencana detail tata ruang di daerah masing-masing. Jadi di RDTR itu mereka harus memang memastikan mana wilayah yang boleh dibangun pariwisata, mana yang tidak. Nanti itu yang dilingkan ke OSS. Nah, di OSS itu nanti kalau mereka begitu apply sebuah tempat menjadi mereka buat akomodasi contohnya, begitu mereka apply di suatu titik A, ternyata titik itu tidak kawasan pariwisata, mereka tidak dapat. Jadi izinnya nggak akan keluar. Itu yang saya bilang tadi, pembatasan kita ada di bagaimana mereka artinya tidak segampang itu mendapat izin. Bukan berarti kita membatasi berusaha, tapi kita mengatur usahanya biar berada di tempat yang benar. Tempat yang benar, tidak mengganggu kehidupan masyarakat lokal. Itu tata caranya sebenarnya. Tetapi yang saya sampaikan tadi, kan ada juga pelaku-pelaku atau oknum-oknum yang nakal. Mereka sudah tahu wilayah itu tidak boleh untuk usaha pariwisata, tapi mereka paksa dan mereka tidak memiliki perizinan. Karena kalau mereka berusaha memaksa untuk mencari perizinan pun tidak akan dapat karena wilayah itu memang tidak ditetapkan sebagai usaha pariwisata. Usaha-usaha pemerintah di sana adalah usaha-usaha pemerintah yang dilakukan adalah di regulasi itu. Kalau memang kita ingin pemerataan ya kita atur regulasinya. Di mana yang kita mau jadikan wilayah atau kawasan untuk pariwisata, di sana kita buat wilayah itu menjadi wilayah yang boleh dibangun usaha pariwisata. Jadi sekarang sudah diarahkan ke daerah-daerah yang sebelumnya masih
artinya potensinya ada, sudah ditetapkan tapi belum terbangun, diarahkan ke arah itu. Itu kebijakan pemerintah. Jadi pembangunan suatu wisata khususnya akomodasi di daerah selatan itu kita usahakan untuk dikurangi. Iya. Diperketat lah. Oke, kalau dari pemerintah ada regulasi kawasan pariwisata RDTR. Betul. Kalau dari Pak Kade, bagaimana upaya-upayanya? Kalau dari kami sebagai pelaku, nah tentu benar kita bersinergi tetap. Tetapi kalau kita bicara keseimbangan pariwisata, tentu bagaimana kita bisa menerapkan konsep quality tourism. Nah sehingga fokusnya bukan hanya kita mengejar target jumlah, tetapi kualitasnya yang kita utamakan. Umpama yang harus kita lakukan adalah bagaimana lamanya tinggal tamu itu, length of stay-nya itu semakin panjang, itu akan semakin bagus untuk mengeksplor tempat-tempat atau destinasi yang ada di Bali. Karena itulah satu-satunya yang nanti kita bisa terapkan kerjasama dengan semua atau seluruh destinasi yang ada di Bali. Karena kami di DPD Asita Bali itu semakin banyak kita memiliki produk, karena itu bagian dari product knowledge, semakin banyak dagangan atau jualan yang bisa kita sampaikan kepada para wisatawan nantinya. Itulah yang kami lakukan, sehingga Asita, apa yang saya sampaikan, berkomitmen untuk tetap mempromosikan destinasi-destinasi yang ada di seluruh Bali, tentunya yang sudah siap untuk dijual. Artinya kami bicara bahwa Asita katanya menjadi bapak akad, oke, setuju. Tapi dalam tanda kutip yang sudah siap kita pasarkan, sehingga jualan kita itu benar-benar bisa kita lakukan. Ini loh yang saya miliki gitu, sehingga masyarakat pun harus paham tentang bagaimana kalau kita bicara quality tourism tersebut. Oke, tetap ada term and conditionnya di sini ya, Beli ya. Oke, singkat saja karena keterbatasan waktu, saya kembali ke Pak Kabid. Apakah goals dari paket pariwisata yang sudah dipersiapkan saat ini sudah baikkah atau ada yang perlu diperbaiki? Kalau pemerintah tidak spesifik ke goal paket sebenarnya. Yang diharapkan pemerintah itu adalah kedepannya bagaimana aktivitas kepariwisataan itu berjalan dengan baik, sesuai dengan harapan kita. Pariwisata Bali itu adalah pariwisata yang berbasis budaya, berkualitas dan bermartabat. Secara teknis kita serahkan kepada teman-teman pelaku. Kita membuat kalau berjalan misalnya kita inginkan Anda harus sampai di tempat ini dengan selamat. Di kanan kiri ada jurang, tugas pemerintah adalah membuat pagar agar pagar itu aman, agar orang yang berjalan itu aman, tidak jatuh ke kanan ke kiri. Entah bagaimana cara mereka berjalan, silakan, yang penting tidak melanggar pagar yang kita buat. Jadi sampai di tempat tujuan dengan aman, selamat, nyaman. Entah mereka kanan kiri lari, silakan, lompat silakan, yang penting sampai di tempat yang aman. Dan saya tambahkan, pada intinya adalah bahwa masa depan pariwisata Bali terletak pada kolaborasi kita bersama, baik dari pemerintah dan stakeholder pariwisata, sehingga pariwisata berkelanjutan benar-benar itu yang kita bisa implementasikan untuk masa depan anak cucu kita. Luar biasa. Terima kasih banyak atas kolaborasi yang apik antara pelaku industri kemudian dari pemerintah. Kita lanjutkan pisangnya dulu. Dan tentunya juga kita sebagai masyarakat punya peran yang sangat penting. Ya, pemerintah mengeluarkan regulasinya, dari pihak pariwisata juga berpikir bagaimana menjaga Bali ini, dan kita sebagai masyarakat punya tugas vital. Mari kita jaga taksu Bali ini, mari kita jaga keamanan dan kenyamanan tamu yang ada di Bali ini, karena sulit mendatangkan, beliau sudah sulit nih. Iya, setuju. Beliau sudah berpikir berdua nih. Kita sebagai masyarakat dengan apa yang bisa kita siapkan, bagaimana kita juga bergerak dan membantu kepada sesama kita. You learn, I learn, and then you learn. Sekali lagi terima kasih banyak Niki, Pak Kabid dan Pak Kade sudah hadir, tentunya memberikan banyak sekali sosialisasi dan wawasan baru untuk kita. Makasih juga Beli sudah saling mengingatkan. Semoga kita sama-sama bisa jaga Bali. Kirana
Dikan Nasdang Pangapura, Pak Ade, Pak Kabit. Mari kita jaga bersama. Kita hanya berharap dan berdoa semoga itu Sang Hyang Widi selalu memberikan kita kesehatan dan Bali tetap terjaga seperti apa yang ada hari ini dan untuk selamanya. Semua dan kita sampun panunya gala iring japu putang nuwun untuk para Santi. Om Santi 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 Om.